Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan kepada umat manusia agama yang diridhoi oleh Allah dan juga mengajarkan kepada manusia jalan yang benar yang akan memberikan keselamatan pada manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali tentang hewan-hewan yang najis. Ya. Yang disebutkan semua hewan pada hukum asalnya adalah najis, adalah tahir, ya, suci. Nah, kecuali dua jenis, yaitu al-kalbu wal-khinzir, ya, yaitu anjing dan babi. Kita sudah sebutkan dalil najisnya anjing. Selanjutnya dalil najisnya babi, ya. Nah, disebutkan dalam kitab ini, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa amma najasatul khinziri fahtujja li najasatihi bi annahu aswa'u halan minal kalbi li'annahu la yajuzu lintifa'u bihi wa hadha ghairu musallam li'anna al-hasharati kadzalika wa hiya tahiratun. Wa naqala Ibnul Mundhir al-ijma'a ala najasatihi wa fihi nadhar li'annahu hukiya an Malik wa Ahmad taharatuhu wa lihadza qala an-Nawawi inna dalalata najasatihi dha'ifatun wa ihtajja al-Mawardi biqauli ta'ala aw lahma khinzirin fa innahu rijs wal muradu jumlatul khinzir li'anna lahmahu dakhala fi umumil maitah wa amma ma tawalada minhuma li'annahuma asluhu aw min ahadihima baina hayawanin tahir fanajisun taghliban lin najasah wa kalamu syekh yashmalu taharata baqiyatil hayawanat hatta dud al-mutawallad minan najasah wa huwa kadzalik wa fi wajhin annahu najis ka aslihi qalahu ar-Rafi'i wa huwa saqitun wallahu a'lam. Ya. Artinya, dan sedangkan kenajisan daripada al-khinzir, ya, maka ada beberapa hujjah yang menjadi dalil tentang kenajisannya. Ada hujjah naqliyah, ada hujjah aqliyah, ya. Hujjah naqliyah yaitu berupa ayat Al-Quran, dan juga ada disebutkan ijma', ya. Sedangkan hujjah naqliyah, ya, secara logika. Walaupun demikian, kata beliau, hujjah ini ada yang bisa diterima, ada juga yang tidak bisa diterima.
Ya. Jadi sifat hujjah itu begitu. Ada hujjah yang diterima dan ada hujjah yang tidak diterima. Nah, beliau mendahulukan hujjah yang tidak diterima. Ya, artinya berhujjah dengan hujjah ini tidak bisa menguatkan menguatkan argumentasi. Ya. Yang pertama, beliau menyebutkan bi'annahu aswa'u halan minal kalbi li'annahu la yajuzul intifa'u bihi. Nah, jadi secara logika, pertama beliau menyebutkan kenapa babi dinajiskan. Ya. Karena alasannya aswa'u halan minal kalbi. Karena babi ini lebih buruk keadaannya daripada anjing. Keburukannya di mana? Keburukannya adalah la yajuzul intifa'u bihi. Karena babi sama sekali tidak boleh dimanfaatkan. Ya, dagingnya tidak boleh, kulitnya tidak boleh. Ya, apapun dari babi itu tidak boleh. Ya. Gigitannya tidak boleh. Nah, kalau anjing masih ada sedikit manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Walaupun tidak semua anjing, ya. Contohnya anjing pemburu misalnya, itu masih ada manfaatnya. Ya, manfaat untuk dijadikan sebagai pemburu, ya, untuk berburu binatang liar, ya. Dan ketika kita berburu dengan anjing, kemudian dia menggigit binatang buruan tersebut, nah, binatang buruannya itu masih boleh dimakan. Ya, itu manfaatnya, masih ada manfaatnya. Walaupun gigitannya itu tentu ada air liurnya di situ, ya kan? Dia akan menggigit pakai gigi dan gigi otomatis ada air liurnya. Tapi kalau dia anjing pemburu, bukan anjing sembarang. Ya. Yang dimaksud anjing pemburu itu yang disebutkan dalam Al-Quran, mukallabin. Mukallab. Mukallab itu anjing yang dilatih, anjing terlatih. Ya, bukan anjing sembarang, tapi anjing terlatih. Itu disebut dengan anjing pemburu. Ya, kalbus said. Ya, kalbus said itu anjing pemburu, anjing yang terlatih, dilatih memang untuk berburu. Atau manfaat yang lain, bisa untuk dijadikan sebagai penjaga rumah. Nah, itu masih ada manfaatnya. Tapi kalau babi, kata beliau, sama sekali tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai. Nah, ini logika, ya, logika. Walaupun kata beliau, wa hadza ghairu musallam. Nah, logika ini tidak bisa diterima. Ya. Ghairu musallam ini tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Karena li'annal hasyarati kadzalik wa hiya tahiratun. Ya. Karena apa? Karena binatang-binatang lain juga sama. Banyak yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Seperti hasyarat. Hasyarat ini apa? Binatang-binatang hasyarat ini? Hewan-hewan seperti kumbang dan lain sebagainya, namanya hasyarat. Apa istilahnya ini? Astagfirullahaladzim. Serangga, ya. Seperti serangga. Ya. Nah, serangga itu kan apa manfaatnya untuk manusia? Tapi suci. Nah, ini alasannya. Artinya logika yang mengatakan babi najis karena tidak bermanfaat, ini logikanya dipatahkan oleh binatang yang lain. Dikiaskan karena sama-sama binatang. Ya. Serangga ya, seperti ulat. Ya, itu kan tidak najis dia. Ya. Jadi kalau ulat menempel di baju, ya, cukup dibuang begitu saja. Tidak perlu bajunya dicuci. Ya. Ulat kecil-kecil tempel itu. Atau serangga tertempel di baju misalnya, cukup dibuang dan baju tidak perlu dicuci karena dia suci.
yang dimakan tidak boleh. Ya, beda antara hukum makan dan hukum najis. Ya. Maka kata beliau, kalau alasannya karena manfaat, nah itu tidak bisa diterima. Kemudian yang kedua, wa naqala Ibnul Munzir al-ijma' ala najasatihi, dan dinukilkan oleh Ibnul Munzir ijma'. Ya, jadi tadi itu hujahnya dengan logika, yang kedua hujahnya dengan ijma'. Disebutkan oleh Ibnul Munzir bahwa ada ijma' ala najasatihi. Ada ijma' para ulama tentang kenajisan babi. Ya, kenajisannya babi. Wa fihi nadhar. Nah, ini juga alasan yang masih bisa dikritisi, ya, kata beliau. Ya. Kenapa bisa dikritisi? Li'annahu hukiya an Malik wa Ahmad taharatahu. Ya. Karena ada hikayat itu artinya ada riwayat. Yang namanya ijma' berarti tidak ada yang menyelisihi. Ya. Tapi ada yang menyelisihi. Diriwayatkan dari Imam Malik dan Imam Ahmad taharatahu, tentang kesuciannya. Ya. Berarti kalau diklaim ijma', kemudian ada yang berbeda, berarti ijma'nya batal. Ya, pahami? Ya, kalau ada yang mengklaim ijma', berarti tidak ada yang menyelisihi. Nah, ini sementara ada yang menyelisihi, dan yang menyelisihi pun kuat. Ya, dihikayatkan bahwa yang menyelisih adalah Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, berarti gugur alasan ijma'. Lalu alasan apa? Wa lihadza qala Nawawi inna dalalatan najasatihi dhaifah. Ya. Jadi berdasarkan ijma' yang klaimnya tidak sepakat itu, beliau mengatakan dalil kenajisannya lemah. Nah, yang terakhir, wahtajal Mawardi biqaulihi ta'ala. Nah, ini berhujjah Imam Al-Mawardi dengan firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Ya. Aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Ya. Atau daging babi, karena sesungguhnya dia adalah rijis. Ya. Rijis ini ada yang menafsirkannya dengan najis. Ya. Kata rijisun artinya najisun. Wal muradu jumlatul khinzir lianna lahmahu dakhala fi umumil maitah. Ya. Dan ini maksud dengan ayat ini jumlatul khinzir, walaupun yang disebut adalah lahm. Ya. Karena dagingnya dakhala fi umumil maitah. Ya. Karena daging babi itu menjadi bagian dari keumuman tubuh babi ketika dia bangkai. Ya, karena daging kan tidak bisa diambil kalau tidak tidak melalui mengupas kulit dan sebagainya. Jadi ketika disebut laham berarti maksudnya seluruh tubuh. Nah, ini istilahnya dalam ilmu balaghah itu dzikrul khas atau dzikrul ba'd urida bihil kull. Ya. Yang disebutkan sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Ya. Nah, itu bagian dari ilmu balaghah. Terkadang nas-nas ayat atau Al-Qur'an ya, disebutkan di dalamnya sebagian, tapi maksudnya keseluruhan. Ya. Contohnya firman Allah, kata Allah dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in. Ya. Dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Apa maksudnya? Kata rukuk di situ maksudnya adalah salat. Ya. Jadi bukan ibadah itu bukan cuma rukuk saja, bukan. Tapi kenapa ruku yang disebut? Karena ruku bagian dari salat. Maka yang disebut sebagian, tapi maksudnya keseluruhan salat dari takbir sampai salam. Ya. Tapi yang disebut adalah ruku.
Ya. Karena ruku bagian terpenting dari sholat. Nah itu. Nah ini juga sama. Disebutkan laham, disebutkan daging, tapi maksudnya semuanya. Ya mau daging, mau tulang, mau kulit, mau bulu, mau air liur, apa semua masuk di situ. Dan Allah menyebutkan rijsun, ya, adalah najis. Maka ini dalil yang paling kuat tentang kenajisan babi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 145. Walahmul khinzir fa innahu rijs. Ya. Dan daging babi karena dia adalah najis. Ya, jadi kalau dagingnya najis berarti semuanya najis. Ya. Karena semuanya berasal dari daging, atau daging dan tubuh itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, sama seperti anjing itu cara berdalilnya, ya. Anjing itu kan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza walagha tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Nah, cara mencuci tempayan kalian kalau dijilat oleh anjing. Ya. Di situ kan yang disebut dengan jilatan, air liur otomatis. Rasulullah tidak menyebutkan disentuh oleh seluruh tubuh, ya, tapi disentuh oleh air liur. Nah, karena air liurnya najis, maka seluruh tubuhnya menjadi najis. Karena air liur itu berasal dari tubuhnya, begitu. Nah, karena hadis itulah anjing menjadi najis. Padahal yang disebutkan dalam hadis cuma air liur saja. Berarti sama cara menggunakannya dengan ayat ini, cara istidlalnya. Ayat ini bahkan ayat ini lebih besar yang disebutkan, daging. Ya. Kalau air liur kan cuma sedikit dia. Toh anjing tetap menjadi najis. Nah, apalagi babi yang disebutkan daging, dan daging lebih banyak dari air liur. Ya. Nah, otomatis juga dia tubuhnya juga menjadi najis. Nah, ini dalil yang paling kuat yang menyebutkan tentang najisnya babi, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 145. Nah, kalau anjing berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi babi najis dengan ayat Al-Quran, anjing najis dengan hadis Nabi. Ya. Dan ijma tentang babi ini klaim yang disebutkan oleh Ibnul Munzir, itu klaim yang tidak tidak sah. Ya. Begitu juga secara logika tentang manfaat juga tidak masuk logika. Jadi dalil yang paling kuat tentang kenajisan babi adalah ayat Al-Quran. Ya. Sedangkan dalil tentang kenajisan anjing adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dua-duanya merupakan sumber hukum dalam syariat. Baik. Kemudian wa amma ma tawallada minhuma li'annahuma asluhu aw min ahadihima baina hayawanin tahir fanajisun tagliban lin najasah. Ya. Sedangkan apa yang lahir dari keduanya, ya, apa yang lahir dari keduanya, apa yang tawallad. Yang tawallad itu tidak cuma lahir, yang muncul, ya, apa yang muncul dari keduanya. Li'annahuma asluhu aw min ahadihima baina hayawanin tahir, atau dari salah satu di antara keduanya di antara hewan-hewan yang tahir, di antara hewan yang suci. Nah, bagaimana menerjemahkannya itu? Nah, apa terjemahan itu, Jam? Adapun keturunan anjing dan babi
Dia tidak terjemahkan itu min ahadihima baina hayawanin tahir. Kenapa hayawanin najis? Li'annahuma asluhu au min ahadihima baina hayawanin tahir. Apa maksudnya itu? Di kitabmu apa? Coba baca kitab. Kalau pakai ay hayawanun tahirun fanajisun tagliban lin najasa. Maksudnya apa? Nah ini. Begini maksudnya. Wa amma ma tawallada minhuma, ya. Sedangkan apa yang lahir dari keduanya, li'annahuma asluhu, karena keduanya itu merupakan asal. Ya. Paham ini? Au min ahadihima, atau dari salah satu di antara keduanya, baina hayawanin tahir, di tengah-tengah hewan yang suci. Apa maksudnya? Lahir dari babi tapi hewan yang suci. Nah, coba diterjemahkan apa nih? Di antara binatang yang najis. Kenapa najis diterjemahkan, tahir diterjemahkan najis? Siapa penerjemahnya itu? Penerjemahnya bingung. Nah, baina hayawan, di antara hewan yang tahir. Fanajisun tagliban lin najasah. Ya, jadi anak anjing atau anak babi yang lahir di tengah-tengah hewan yang suci. Maksudnya? Paham? Nah, ma tawallada minhuma baina hayawanin tahir. Anak dari keduanya, anak anjing atau anak babi, ya, yang lahir di antara hewan yang suci. Bagaimana maksudnya? Nah, bisa jadi persilangan, atau bisa wujudnya beda. Bisa jadi anak anjing tapi wujudnya misalnya apa? Seperti kucing. Bisa terjadi? Bisa jadi. Atau sebaliknya, ya. Yang penting dia lahir dari babi atau lahir dari anjing. Jadi disebut baina hayawanin tahir, di antara hewan-hewan yang suci. Fanajisun tagliban lin najasah. Maka hukumnya apa? Hukumnya tetap najis. Ya. Karena sisi kenajisannya lebih kuat daripada sisi kesuciannya. Karena berasal dari apa? Berasal dari babi dan juga dari anjing tersebut. Ya. Apa yang lahir dari anjing dan babi, di antara atau di tengah-tengah hewan yang suci. Ya, misalnya juga di antara kucing-kucing yang ada di rumah, tiba-tiba ada anak anjing situ. Tidak tahu siapa, di mana induknya, ya kan? Di mana induknya itu? Entah dari mana, tiba-tiba ada di situ anak anjing.
maka anak anjingnya tetap jadi najis. Walaupun dia ada di tengah-tengah hewan yang suci. Atau yang tadi adanya kawin silang. Walaupun kawin silang antar jenis hewan itu kayaknya kemungkinannya kecil. Ya. Babi dikawini kambing, nah, kayaknya tidak mungkin. Ya, jarang terjadi. Ya. Nah itu andaikan terjadi maka disebut dengan tawallada. Ya, yang lahir dari har yang najis maka akan menjadi najis. Baik. Wa kalamu syekh yashmalu taharata baqiyatil hayawanat. Ya. Dan perkataan syekh yang mengatakan hayawan kulluhu tahirun, ya. Hayawanun kulluhu al-hayawanu kulluhu tahirun, itu mengandung makna tentang kesucian hewan selain anjing dan babi. Selain anjing dan babi. Hatta dud al-mutawallad minan najasah. Ya. Termasuk dud. Ya, dud itu sejenis ulat. Ya. Al-mutawallad minan najasah. Dud yang timbul dari benda-benda najis. Ya. Ulat-ulat dari najis. Walaupun kita jijik ya. Wa huwa kadzalik. Dan memang seperti itu katanya. Berdasarkan perkataannya Imam Abu Syuja yang mengatakan wal hayawanu kulluhu tahirun. Dan hewan seluruhnya suci. Hewan ya, bukan kotorannya. Ya. Kalau kotorannya kita sudah sebutkan lalu. Sekarang hewannya. Ya. Hewan semua suci kecuali dua hewan itu. Maka maknanya kata pengarang Kifayatul Akhyar dari perkataan Syekh ya, Imam Abu Syuja mengandung makna bahwa semua hewan hukumnya suci, termasuk hewan yang timbul dari barang-barang najis. Seperti apa? Cacing ya. Cacing atau ulat. Ya. Ulat dari spiteng. Walaupun kita jijik ya. Tapi kata beliau, ya najis karena dia tidak berasal dari babi dan juga dari anjing. Fisiknya ya najis, ya tidak najis. Ya apa? Tidak najis, ya, suci, dihukumi suci. Artinya kalau disentuh, nah, suci itu hukumnya kalau disentuh. Ya. Tapi kalau dia berasal dari benda najis, tiba-tiba kita jatuh di spiten, kena ulat di situ. Nah, itu kan tetap dicuci walaupun kena ulat. Alasannya ini kena ulat ini tidak apa-apa. Ulat dari kotoran kan tidak najis, tapi kotorannya kan najis. Ya. Jadi dicuci karena kotorannya itu, bukan karena ulatnya. Ya. Kecuali kalau ulatnya sudah keluar, ya, baru kita pegang. Sementara dia punya kotoran tidak ada, atau kita siram dulu, siram itu ulat, ya. Hilang dia punya bekas-bekas kotoran, baru pegang. Nah, kalau mau sih, tapi kan tidak mau orangnya, ya, jijik. Ya. Tapi secara hukum norma hukumnya kata beliau, ya tidak najis. Karena alasannya apa? Alasannya tidak berasal dari hewan babi dan anjing. Ya. Wa huwa kadzalik. Nah, dalam pendapat beliau memang seperti itu. Walaupun wa fi wajhin annahu najisun ka aslihi. Qalahu Rafi'i wa huwa saqitun. Ya. Dan pendapat Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa hewan yang berasal dari benda-benda najis juga tetap
menjadi najis seperti asalnya. Ya. Nah ini dalam mazhab Syafi'i, ya, hewan yang berasal dari benda najis, ya, ada dua pendapat. Ya. Pertama, tidak najis atau suci. Alasannya karena tidak berasal dari anjing dan babi. Ya. Dan ini yang dikatakan wahuwa kadzalik. Dan seperti itulah memang hukumnya, kata beliau. Walaupun Imam Rafi'i punya pendapat yang berbeda. Ya. Beliau mengatakan tetap najis. Ya. Kenapa? Karena asalnya adalah najis, ya berarti najis. Ya. Karena asalnya cabang itu sama dengan hukum asal. Ya. Jadi kalau asalnya adalah najis, maka cabangnya juga najis. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kata beliau wahwa saqitun, ya. Dan pendapat ini pendapat yang sakoto, ya. Pendapat yang gugur, ya, gugur pendapatnya. Pendapat Imam Rafi'i gugur berdasarkan apa yang disebutkan dalam matan, wal hayawanu kulluhu tahirun. Jadi itu alasannya. Ya. Karena semua hewan itu hukumnya suci illa kecuali al-kalb wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Jadi selain itu semuanya suci. Ya, jadi wallahu taala alam bissawab. Jadi begitulah kalau kita belajar fikih pasti ada pendapat-pendapat yang kalau istilah hukum sekarang itu dissenting opinion, ya. opini yang berbeda berdasarkan hasil ijtihad yang berbeda. Ya. Jadi walaupun secara perasaan, ya, kita justru akan cenderung kepada pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Ya. Kalau ulat dari spiteng kan, kita bilang najis saja. Ya. Kenapa? Karena memang dia berasal dari benda yang najis. Karena kayaknya hati kita lebih cocok dengan pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Ya. Alhamdulillah ada imam yang mengatakan seperti itu. Nah. Jayid. Nah, itu kita selesai dengan hewan. Hanya ini hewan ini yang hidup ya maksudnya ya. Wal hayawanu kulluhu tahir, ini maksudnya ketika hewan itu masih hidup maksudnya. Nah, pembahasan selanjutnya wal maitah. Nah, ini kalau sudah mati. Jadi yang pembahasan sebelumnya adalah hewan yang hidup, anjing hidup, babi hidup, ulat yang hidup, ya. Itu yang dimaksud dengan anjing babi adalah najis dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang lainnya suci. Nah, kalau mati urusannya beda lagi. Ya. Wal maitatu qala al-imam wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wa ibn adam. Ya. Sedangkan bangkai, nah, bangkai semuanya najis. Jadi ini kebalikan ya. Kalau ketika hidup hewan semuanya suci kecuali anjing dan babi. Itu ketika masih hidup. Tapi kalau sudah mati, ya, semuanya najis. Ya. Semua hewan yang bangkai. Kecuali apa? Illa samak wal jarad wa ibn adam. Ya. Kecuali ikan, jarad, belalang, wa ibn adam. Dan siapa? Ibnu Adam siapa? Siapa Ibnu Adam? Manusia. Ya. Jadi kalau bangkai yang tidak najis cuma 3. Bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Ya. Karena manusia itu ketika mati dianggap bangkai. Karena apa yang disebut dengan bangkai? Ya. Yang dimaksud dengan bangkai atau maitah adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Secara syar'i namanya bangkai.
atau hewan yang mati begitu saja, mati sakit, mati jatuh, ya, mati kejepit, ya, mati ketabrak, itu namanya bangkai semua. Jadi dari sisi ini manusia itu dikategorikan bangkai, karena manusia tidak ada yang disembelih, ya kan? Ada orang sembelih manusia karena tidak boleh menyembelih manusia. Jadi manusia itu semuanya dianggap bangkai, karena dia mati, ya mati begitu saja, mati karena sakit, mati kadang mati tidak ada sebabnya, dicabut saja nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya, maka dikategorikan bangkai. Nah, tetapi bangkainya suci, bangkainya suci, ya, makanya kita angkat orang mati, tidak perlu lagi cuci kita punya badan, ya. Kalau angkat orang meninggal, ya, atau kalau kita sentuh orang meninggal, karena apa? Karena dia suci, ya. Karena kalau dia dihukumi najis, tidak ada orang memandikan orang mati kan, karena najis, ya, maka dia dihukum suci. Baik. Selain itu yang tidak najis adalah ikan, ya. Makanya ikan itu disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan dalam kitab Taharah sebelumnya tentang laut, ya. Al-bahru, ya, kata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh, ya. Air laut itu airnya suci, mensucikan, sedangkan bangkai-bangkainya juga halal, ya. Bangkai-bangkai hewan yang ada di air, maksudnya ada di laut, ya. Dan dimasukkan juga ke dalamnya air tawar, ya, air sungai dan lain sebagainya, ya. Ikan-ikan yang memang berada di air hukumnya semuanya suci, ya. Sedangkan yang di atas permukaan tanah adalah, atau biasa di udara, al-jarad, ya, belalang. Nah, kalau burung, kalau dia mati najis. Kalau dia mati jatuh atau mati, itu hukumnya najis, ya. Karena di sini disebutkan wal maitatu kulluhu najisah. Wal maitat kulluha najisah liqauli ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu wa tahrimu ma la hurmata lahu wa la darurata fi aklihi yadullu ala najasatihi. Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, diharamkan untuk dimakan, maksudnya di sini. Lalu apa hubungannya dengan kesucian? Ya, karena kita sebutkan tadi bahwa makan dan halal dan suci itu pembahasan yang berbeda, ya. Kalau suci identik dengan menyentuh atau memegang, kalau halal identik dengan memakan, ya. Kedua halnya berbeda, tapi berhubungan. Nah, dalam ayat disebutkan hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Tidak disebutkan apakah dia suci atau tidak. Ya, lalu bagaimana cara menggunakan ayat ini sebagai dalil? Nah, di sini disebutkan wa tahrimu ma la hurmata lahu wa la darurata fi aklihi yadullu ala najasatihi. Ya, ini cara menggunakan ayatnya untuk menjadi istidlalnya. Dan pengharaman ma la hurmata lahu, apa-apa yang tidak punya kehormatan, wala darurata fi aklihi, dan apa-apa yang tidak darurat untuk dimakan, yadullu ala najasatihi, menunjukkan kenajisannya. Ya, paham ya? Ya, di situ kan disebutkan bangkai. Kata bangkai itu kan umum. Ya, kata bangkai itu umum. Dan bangkai
itu tidak diharamkan oleh Allah. Bangkai itu diharamkan oleh Allah. Maka kata beliau, cara menggunakannya sesuatu yang diharamkan padahal manfaatnya tidak ada. Ya. Orang yang beriman ketika melihat bangkai, dia mau makan atau tidak? Tidak. Ada bangkai ayam situ. Sudah 2 hari situ. Tergeletak. Dia mau ambil, dia mau makan atau tidak? Orang beriman loh ya. Bukan orang tidak beriman. Berbicara tentang orang beriman. Atau jangankan 2 hari, bangkai ayam yang baru ditabrak oleh motor, mati dia. Pecah kepalanya. Orang beriman ambil, dimakan atau tidak? Tidak. Jadi tidak ada manfaatnya. Tapi kenapa Allah mengatakan hurrima, diharamkan? Padahal Allah sudah tahu bahwa itu tidak mungkin diambil oleh orang beriman. Allah sudah tahu orang beriman tidak mungkin ambil bangkai untuk dimakan. Tapi tetap dikatakan hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan kepada kalian bangkai. Maka kata beliau, yadullu ala najasati. Jadi larangan Allah menunjukkan kenajisan bangkai tersebut. Karena Allah sudah tahu orang beriman tidak mungkin makan bangkai. Ya, paham? Ya. Orang beriman tidak mungkin makan bangkai. Jadi kenapa masih diharamkan sesuatu yang tidak mungkin? Ya. Nah, kata beliau, gunanya atau faidah dari larangan itu untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa hukum dari bangkai itu adalah najis, ya, bukan cuma haram tapi najis. Paham ya? Itu cara menggunakan dalilnya. Ya dulu ala najasatihi. Lianna syai'a innama yuhramu imma li hurmatihi au li darurati najasatihi. Nah, karena sesuatu dia diharamkan hanya dengan 2 sebab. Pertama, karena dia adalah sesuatu yang terhormat, seperti manusia. Manusia kan tidak boleh dimakan, haram dimakan daging manusia. Kenapa? Karena manusia itu makhluk terhormat. Jadi kalau ada orang kanibal itu makan haram, dia berdosa. Ya. Jadi sesuatu diharamkan kata beliau ada 2 sebabnya. Pertama, karena dia dianggap sebagai makhluk yang terhormat, ya. Atau yang kedua, li darurati najasati, ya. Karena dia najis. Jadi bangkai diharamkan karena dia najis, ya. Bangkai diharamkan karena dia najis, ya. Manusia diharamkan karena dia terhormat. Nah, itu menunjukkan, karena itu kata beliau wal maitah karena itu kata beliau bahwa maitah itu atau bangkai itu berdasarkan ayat tadi hukumnya najis. Karena dia diharamkan untuk dimakan berarti dia najis. Ya. Kalau dia dihalalkan berarti dia tidak najis. Karena dia diharamkan berarti najis. Baik. Wal maitah, apa yang dimaksud dengan maitah? Al-maqsudu bihi atau al-maqsudu biha, yang dimaksudkan dengan maitah adalah kullu man mata hatfa anfihi wa ikhtalla fihi syartun min syurutit tadzkiyah. Ya. Yang dimaksud dengan bangkai adalah semua makhluk yang mati hatfa anfihi. Maksudnya yang mati dengan begitu saja, ya, dengan sendirinya. Waqtalla fihi syartun min syurutit tadzkiyah, ya. Dan dia tidak memiliki syarat daripada syarat-syarat penyembelihan. Itu maksud dengan bangkai. Jadi bangkai itu segala makhluk yang hidup mati sendiri, ya.
Artinya dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla tanpa proses penyembelihan. Itu yang dimaksud dengan bangkai. Ya, makhluk yang mati tanpa proses penyembelihan. Paham ya? Jadi semua makhluk, baik yang di udara, yang di atas darat, yang di dalam tanah, atau yang di dalam air, ya, kalau dia mati tanpa proses penyembelihan, itu namanya bangkai. Jadi ada bangkai burung, ada bangkai hewan darat, ya, ada bangkai hewan dalam tanah, ada bangkai hewan di dalam air, dan termasuk dalamnya bangkai manusia. Ya. Nah, kecuali ada bangkai di darat yang masih suci, ya, bangkai mobil, ya, bangkai motor yang sudah tidak hidup, itu apa namanya, suci, ya, karena bukan makhluk hidup dia kan, ya, tapi karena mesinnya sudah mati, tidak bisa dipakai lagi, namanya bangkai, ya, istilah itu tidak sama. Nah, semua bangkai ini, ya, kalau dia mati begitu saja, hukumnya semuanya najis, ya, kecuali 3 tadi, ya. Yang di darat yang tidak najis manusia, yang terbang yang tidak najis belalang, ya. Yang di air semuanya tidak najis, ya. Jadi hewan yang hidup di air semuanya tidak najis, suci semua. Ikan, udang, pokoknya semua yang hidup di air itu, berbagai macam jenis hewan, hukumnya suci, ya. Makanya kalau ikan mati masih boleh dimakan, ya, karena dia tidak najis, ya. Dan tidak ada orang pergi bapukat ikan atau pancing ikan, begitu dapat langsung disembelih, ya. Tidak perlu disembelih, karena dia halal, kata Nabi, wal hillu maitatu, bangkainya halal, ya. Maka disebutkan dalam kaidah itu ya, semua yang najis hukumnya haram, ya. Semua yang najis hukumnya haram. Tapi tidak semua yang haram hukumnya najis. Paham? Yang najis semuanya haram untuk dimakan, ya. Yang najis semuanya haram untuk dimakan, ya. Makanya semua binatang, hewan yang mati bangkai itu kan najis, ya. Maka dia haram dimakan semua, ya, kecuali itu, kecuali ikan, ya. Tapi tidak semua yang haram najis, ya. Jadi binatang-binatang yang haram banyak yang tidak najis. Kucing itu kan haram makan kucing, tapi tidak najis, ya. Apalagi yang tidak najis? Hewan yang tadi kita sebutkan itu, hewan-hewan yang di luar anjing dan babi, hukumnya suci, tidak najis, padahal haram dimakan, ya. Nah, kalau dia sudah bangkai, dia semuanya najis, maka semuanya haram juga dimakan, gitu ya. Baik. Itu maksud dari al-maitah, ya. Definisi dari bangkai, yaitu makhluk hidup yang mati dengan sendirinya, ya. Dan tidak ada padanya salah satu syarat daripada syarat-syarat tadzkiyah. Tadzkiyahnya sembelihan. Kadzabihatil majus, kadzabihatil majusi, seperti sembelihan orang majusi. Sembelihan orang majusi tetap hukumnya haram dan dihukumi bangkai, ya. Jadi sembelihan penyembah berhala, sembelihan penyembah berhala, majusi itu kan penyembah api, ya. Hukumnya
bangkai. Kalau dia bangkai berarti diharam dimakan. Ya, berbeda dengan sembelihannya ahlul kitab. Sembelihan ahlul kitab hukumnya halal. Disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah. Ya. Wa ta'amuhu hillun lakum. Wa ta'amukum hillun lahum wa ta'amuhum hillun lakum. Ya. Jadi kalau sembelihannya ahlul kitab hukumnya halal. Ya. Yang tidak boleh adalah sembelihan penyembah berhala. Wal muharram wa ma dzubiha bi'idhamin aw nahwihi. Ya. Dan juga kadzabihatil majusi wal muhrim, bukan muharram. Wal muhrim, ya. Wal muhrim artinya orang yang sedang berihram, ya, ketika dia haji atau umrah. Ya. Karena orang yang muhrim diharamkan untuk menyembelih hewan buruan, ya, binatang buruan. Jadi kalau ada orang muhrim menyembelih binatang buruan, ya, maka tidak boleh dimakan. Ya. Bagi mereka, ya, walaupun kalau dimakan oleh orang lain ada khilaf juga kalangan para ulama. Wa ma dzubiha bi'admin, dan hewan yang disembelih dengan menggunakan tulang, wa aw nahwihi, ya, tulang atau sejenisnya. Jadi kalau mau menyembelihnya pakai pisau, dan pisaunya tidak boleh terbuat dari tulang, ya, harus terbuat dari bahan sejenis besi. Ya. Tidak boleh juga terbuat dari batu dalam sebagian pendapat para ulama. Peda terbuat dari batu, seperti pedanya orang zaman purbakala itu. Ya. Nah, terbuat dari tulang atau tanduk. Ada pisau terbuat dari tanduk apa namanya? Tanduk rusa. Atau dari belalai, dari apa namanya? Apa yang di gajah itu? Apa namanya gajah? Bukan, belalai hidung. Gading, ya. Gading gajah. Atau pisau terbuat dari gigi taring. Ya, gigi taring. Ya, itu semuanya tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Ya. Wa kadza dzabhu ma la yu'kal. Ya. Begitu juga sembelihan yang hewan memang tidak dimakan. Orang menyembelih singa. Ya. Singa disembelih. tetap jadi bangkai dia. Karena memang diharamkan untuk dimakan. Maka kalau dia bangkai maka tetap jadi najis. Artinya kalau kita sentuh, ya, maka harus dicuci. Ya. Tidak boleh juga ini ada bangkai singa di tengah jalan. Oh, kita tidak mau sentuh karena najis. Ya. Dia akan tetap di situ di jalan itu. Tidak ada yang mau buang karena takut najis. Ya. Maka tetap dibuang. Ya. Artinya kalau dia ketika membuang itu menyentuh badan kita atau pakaian kita, maka karena dia najis maka harus dicuci. Ya, itu maksudnya. Wa dhabitu an taqula al-maitatu ma zalat hayatuhu bi ghairi dzakatin syar'iyyah. Ya. Wa dhabitu an taqula al-maitah ma zalat hayatuhu bi ghairi dzakatin syar'iyyah. Ya. Yang disebut dengan bangkai adalah sesuatu yang hilang kehidupannya tanpa sembelihan yang syar'i. Ya, jadi apa saja yang kehidupannya hilang atau nyawanya dicabut, ya, oleh Allah tanpa proses penyembelihan secara syar'i, maka itu semuanya dikategorikan bangkai. Ya, baik dia hewan itu hewan yang halal dimakan
seperti ayam, sapi, kambing, ya. Atau apalagi hewan yang haram dimakan, maka otomatis semuanya dianggap bangkai, ya, kalau tidak disembelih, ya. Nah, kalau hewan yang haram dimakan, disembelih pun tetap bangkai, ya, tetap tidak boleh dimakan. Dan hukum bangkai berarti dia najis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai sini dulu. Kemudian nanti wa yustatna min dzalika kita sebutkan pekan akan datang. Sudah salat Isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.